Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel. Saya tunjukkan pemandangan alam ya di seberang sana. Sungguh indah. Ada lereng Gunung Lawu, ada hutan pinus, ada di sela-sela pohon yang cukup indah, ada perkampungan yang kita kenal dengan Dusun Gagar. Dan bersama saya ini sudah hadir seorang pejabat desa, Pak Kami Tuwo ini, Pak Kasun ya? Pak Kasun bernama Pak Nurholis. Pak Nurholis, ini saya pernah dengar satu destinasi baru ya. Dengar-dengar bernama Ondowesi. Bisa dijelaskan sambil jalan Pak Kasun? Siap. Inspirasi dari Ondowesi boleh dibilang bermula dari apa Pak Nurholis? Ya, ini tidak terlepas dari sejarah asal muasal aliran air itu sampai ke Dusun Sanan. Jadi di sana itu Sebentar, dari hulunya berarti hulunya di Sumber Teleng. Sumber Teleng. Ya. Kita kenal dari kecil namanya Grojogan Sewu Teleng ya. Ya, mungkin. Itu mata air di situ ya? Ya, posisi? mata air yang Oke. sekarang menghidupi masyarakat dan juga Masyarakat. sebagai sumber mata air untuk pertanian. Dan ini termasuk utama di Ya. lingkungan Dusun Kerayugan Sanan. dan seterusnya Ya, ya. betul. Oke. Dari situ lanjut. Akhirnya di situ sebagai inspirasi bagi teman-teman ketika di situ sebagai sumber mata air, maka Ondowesi kita buat aja sebagai sumber ide-ide bagi Oh. teman-teman gitu. Oke. Jadi istilah Ondowesi itu merupakan sumber ide bagi anggaplah pemuda Ya. di Sanan Di khususnya sana, ya. Umumnya di Kerayugan. Karena ketika naik Ondo ini kan perlu perjuangan juga. Oke. Sama ketika kita itu ingin memperjuangkan ide-ide kita. Oke. Jadi memang perlu perjuangan yang luar biasa. Filosofinya ini ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ke depan Pak Kasun, nanti rencana konsep pengembangan wisata ini ke arah mana kira-kira? Ya, kita akan padukan keindahan alam yang ada, Mm-mm. kemudian itu juga keramahan masyarakat yang ada di sini. Oke. Dan di situ ada deket salah satu tokoh yang babat Dusun Sanan, Yaitu namanya Mbah Soniti. itu makam. Makam ya, deket. Berarti- Nanti kita bisa ke sana, Oke. kita lihat Iya, gitu iya, lah. iya. Itu nanti kita jalurkan sampai sini. Mm-mm. Kalau ke arah Teleng kita buat sebagai hiking ekstrim. Poinnya tadi ada wisata alam yang dipadu dengan wisata budaya. Ya, Masyarakat sini terutama keramah tamahannya ya. ya. Oke. Inisiasi sudah oke. Kemudian ini sudah dieksekusi. Sudah. Boleh dibilang eksekusinya sampai di level apa ini saat ini? Kalau sekarang kita komunikasikan sampai ke pemerintah kabupaten. Oke. Jadi ini mulainya tahun lalu. Jadi ide ini udah sounding sampai ke Pemda Ngawi. Ya, sudah Pemda Oke, Ngawi. oke, Kita usahakan oke. juga nanti sampai ke Pemprov. Itu karena di bawah ini Wi, itu ada namanya andesit stone. Jadi batuan yang selama ini dicari dan jarang Andesit Stone. Ya, Selondo termasuk Andesit Stone ya? ya betul. Di bawah ini. Di bawah ini. dekat Oke, sama- dan itu terlihat di terlihat. permukaan Betul. Itu panjangnya Wi ada 2 kilo. Andesit stone-nya. dari lereng Lawu Lawu, sampai ke ujung terakhir ya. Ya, itu yang selama ini dicari sama teman-teman rock climbing gitu. Oke. Jadi itu nanti kan Berarti akan ada ide baru ya. untuk pengembangan climbingnya, rock Ya, climbing ya. jadi tadi hiking ekstrim paket lengkap gitu. Wih, oke. Itu wisata alamnya ya. Wisata alam. Oke, sambil jalan teman-teman, saya tunjukkan Anda memang kalau tadi Pak Kholis menjelaskan ada wisata alam, Anda boleh lihat sendiri. Saya tidak akan mengatakan lain selain memang ini indah gitu ya. Di sini tempat kami main sejak kecil dan Pak Kholis untuk pengembangan destinasi baru ini anggaplah modal sosialnya, modal
kapitalnya. Kalau dijelaskan dan seterusnya seperti apa Oh ya. sampai sekarang? Jadi karena kita ini di masyarakat desa, gitu, modal sosialnya sangat bagus, kepercayaan, Oke. kemudian jaringan, dan juga lembaga lokal itu Pola kita kerjasama. buatkan kerangka. Gitu. Itu udah fix ya, udah Ya jadi udah, ya. jadi ketika sore gitu masyarakat kesini bantu-bantu kiranya persiapan Sukarela itu ya. sukarela. Mantap ya. Jadi grassroots-nya kita selesaikan dulu, nanti baru kita sambil komunikasi teman-teman yang ada di kabupaten ataupun di pusat gitu. Perihal ide, kan ide terus seperti Ondo ya. Ya. Ide akan terus berkembang. Untuk manajemen ide gimana? Kira-kira ya, Oh ya. kira-kira. Jadi ketika nanti harapannya ini kan tempat yang kecil menjadi ruang yang besar bagi teman-teman kayak gitu kan ya. Nah, jadi nantinya ide ini terus mengalir berdasarkan referensi dan juga masukan-masukan dari tokoh masyarakat. Terus kemudian beberapa pihak kita padukan dengan kearifan lokal. Oke, Itu oke. tujuannya ke situ. Kearifan lokal yang paling menonjol di sini. Ya, di sini ada makamnya Mbah Soniti. Oke, jadi ada apa namanya situs Yang babat sosok Dusun Sanan. penting yang dulu babat di Dusun Ya, Sanan. betul. Luar biasa, berarti komplit ya. Kalau di sini kan ada pohon sono keling. Heeh. Nah, itu nanti ada yang besar-besar. Dan sudah tua ya, atau minimal pohon yang dari awal sudah ada gitu ya. Sudah ada, memang itu dari tongkatnya Mbah Soniti. Ini gitu. historinya bisa digali. Nah, itu yang menarik nanti yang mungkin akan membedakan dari tempat-tempat yang lain. Oke. Gitu di sini terkenal nanti ada kayak hampir sama enjet kayak gitu di Ya. tengah pohon, di tengahnya. Seperti njet Ya, dan itu tidak ditemui di tempat lain. di dalam pohon. Ya, di dalam pohonnya itu kayak kapur kayak gitu bisa dan itu yang selama ini dicari. Unik ya. Ya, kenapa kemudian harganya sono keling dari sini Mahal. sangat mahal sekali. Karena beda dengan sono di tempat lain. Betul, kayak gitu. Saya baru tahu ini. Nama Sanan pun juga diambil Dari situ, situ. terus nama pohonnya juga sama. Oke, berarti nanti terpikir ya ada wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya. Di tempat lain Pak Kholis, saya kemarin baru pulang dari Pengalengan, itu wisata tani. Jadi ada rute ke tempat lahan pertanian, di situ para petani sedang bekerja. Di sini mungkin saja suatu hari Nah, kan. di sini kan ada ini tanah khas desa nanti. Ke sana itu ada sekitar 9 hektar. Oke, tadi ada informasi dari Pak Kholis bahwa di sini ada tanah khas desa Ya, dengan luas 9 hektar. 9 hektar. Selama ini dimanfaatkan. Selama ini untuk pohon cengkeh, kemudian Oke. petani akhir-akhir ini ada yang menanam sayuran kayak gitu. Oke. Nanti kan bisa semisal Di- kita konsep wisata petik Ditumpang sendiri. sari Tumpang dengan sarinya kayak tanaman lain dengan wisata petik gitu. sendiri. Ya. Berarti potensi pengembangan Ondo Wesi insya Allah dari filosofi Ondo tadi ya Ya. akan terus naik, Ya, akan insya terus Allah. berkembang ya. Kita perjuangkan bersama-sama. Para pejuangnya Pak Kholis, ini kan ide besar, tentu ada pejuang besar ya. Ya. Nah, boleh dibilang sebanyak apa dan semasif apa perjuangan teman-teman sini untuk mengembangkan wisata Ondo Wesi ya? Ya, tentunya di sini perjuangan dari teman-teman itu luar biasa gitu ya. Semisal le Patok Kriwul itu yang ada di sana. Jenenge sih sapa lali aku. Nih itu namanya Heri Heri. Suryono. Heri Nah, Suryono. itu namanya kayak gitu. Terus pemuda yang ada di sini bersama teman-teman namanya Selondo Adventure. Selat ini anggaplah organisasi baru ya. Iya, yang menangani nantinya harapannya menangani bidang wisata yang ada di Oke. daerah sini. kayak gitu. Sifatnya otonom, terpisah dari Selondo Ya, atau terpisah. jadi nanti akan ada sekian unit Ya, kayak organisasi gitu. wisata ya. Ya, betul. Tapi kolaborasinya gimana atau koordinasinya Kita koordinasinya tetap nanti sama desa juga Desa ya. kayak gitu. dan bisa rembuk sambil jalan ya. Rembuk nanti. Ya teman-teman, ini saya sebagai putra asli Ngrayudan itu bersyukur jadi generasi baru Ngrayudan punya ide banyak untuk mengolah alam yang indah ini dan budaya yang ramah menjadi semacam tujuan wisata baru yang edukatif. Nah, konsep wisata edukatifnya boleh dijelaskan seperti apa? Oh iya. Karena biar sempurna ya konsepnya ya. Itu nanti kita bisa lihat dari segi historis, dari segi Hmm. sejarah. Kita nanti akan konsep narasi tentang Basoniti dan lain sebagainya Oke. berdasarkan hasil penelitian dari beberapa
tokoh kunci yang ada di sini, Ya, kita komparasikan atau kita bandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke. Itu yang pertama terkait dengan sumber sejarah cukup komplit ya. sejarah. Terus kemudian yang kedua itu kita hubungkan dengan yang tanah khas desa tadi. Terus kita mengalir seperti itu. Kemudian ada yang tadi tanah khas desa, di situ kita kolaborasi dengan kelompok tani, kita kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Itu kita buat sebagai edukasi. Oke, kita wisata petik sendiri sambil kita belajar kayak gitu. Edukasi dari konteks historisnya ada, dari pertanian dalam arti sistemnya ada, sejak olah lahan sampai petik bisa. Kalau dari segi fisik nanti kita menuju ke arah Teleng, itu sebagai hiking ekstrimnya kayak gitu, sambil rock climbing. Posisi Teleng itu kalau akses dari sini mudah nggak? Kemungkinan akses ya. Ya, Teleng kan itu ya posisi ya. ya situ. Tersembunyi di tebing-tebing, sehingga mungkin nanti rencana akses pengunjung dari mana? Tetap nanti kita Dari lewatkan situ ya. Ondowesi. Ondowesi. Ya. Ondowesi itu nanti secara visual itu di mana posisi? Ini itu ada di bawah ini. Oke. Oh. Nanti kita bisa main-main ke sana. Nggak apa-apa. Lewat sini. Lewat situ. Oh. Nah, kalau gitu sambil jalan ya. Ya, tapi agak sulit ya. Agak sulit. Nanti kalau sulit cukup dilihat aja. Ya. Nah, Ondowesi dari mana atau siapa yang memunculkan istilah ini Pak Kholis? Oh, itu dari masyarakat sekitar. Berarti anu ya, secara masif ya? Ya, kita komunal kayak gitu. Oh, ini Ondowesi. Oh, jenenge Ondowesi ini. Ya. Berarti ini sudah menjadi sejak dari rintisan sudah dieksekusi bareng-bareng ya Pak Kholis ya? Di sini. Oh sini. Teman-teman, saya oleh Pak Kholis mau ditunjukkan di manakah Ondowesi akan dibangun ya Pak Kholis ya? Sudah dibangun. Sudah dibangun? Posisinya kan ada besi-besinya. Ya, oke. Oh, oke. Ya nanti memang akan ada besi-besi ya. Sudah ada. Oke. Konsepnya ini, dan pengunjung tentu harus berpegangan pada Ondo ini gitu ya. Kalau teman-teman di luar sana nggak tahu Ondo, Ondo itu tangga, tangga yang menghubungkan dari level bawah menuju level atas. Gitu ya, Kholis ya. Oke, luar biasa ini. Nanti Perjuangannya sama, kita memperjuangkan ide, gagasan. ya teman-teman, ini Ondowesinya Anda lihat, ini kemiringan boleh saya bilang 95 derajat. Ya, Mungkin lebih ya. lebih. Dan dari bawah, berarti aksesnya dari atas turun naik lagi. Ya, nanti naik lagi. Mungkin nggak nanti akses dari sana, Lis. Bisa aja itu akan terhubung Tapi ketemu sama Selondo ya. Ya, kayak gitu. Dua unit yang berbeda, tapi mungkin nanti berkolaborasi. Ya, ini yang andesit stone. Ini andesit stone. Ini nyambung ke Selondo. Ya. Yang ini ke atas sana diduga mungkin ada 2 2 kilo. kilo. 2 kilo. Tidak terputus. Tidak. Luar biasa ya. Ya. Mungkin nanti bisa kita buat festival rock climbing terpanjang di dunia atau apa kayak gitu. Bener. Asik kan gitu. Teleng kalau dari titik ini berapa meter? Mungkin sekitar 500-an meter. Setengah kiloan ya. Setengah kilo. Dan konsep kita nanti lengkap sampai melihat gerojokan Ya, Sewu sampai Teleng situ. ya. Oke. Teman-teman, lihat saksikan depan kita ini. Inilah hutan pinus yang sudah dikembangkan sejak era kolonial, dan keindahannya bisa Anda lihat sendiri. Suatu hari kalau wahana wisata Ondowesi ini selesai, saya undang Anda ke sini ya. Nah, Kholis, saya dengar akan ada semacam camp. Ya, Posisi camp di mana? di atas tadi di Bukit Yang- Ondowesi. Oke. Bukit Ondowesi. Sudah dicoba disimulasi. Oh sudah. Sudah, Ini ya? adalah pelaksanaan kedua. Tahun lalu sudah ada, gitu, tapi skalanya masih kecil. Oke. Dan ini nanti skalanya besar. Ya. Kita ada bintang tamu dari Bandung juga, kayak gitu. Khusus sengaja Ya, mengundang. kita Yang sedikit start. tanggal berapa nanti? Tanggal 1 Juli ini ya. Ya Juli. Wih, saya ngaku sing ngulon iki.
lain kali. Nanti mungkin Pak Bupati juga akan Mungkin. ngecamp di sini, Wakil Bupati sama Khusus. Ketua DPRD. Luar biasa. Kita ke atas, Kolis. Kita ke atas lagi. Nah, teman-teman coba lihat seperti ini tantangan ya yang diberikan oleh pengembang wisata wahana wisata baru ya di Dusun Sanan. Tentu inisiatornya adalah Pak Kasun, yaitu Pak Nurholis, dan orang kota harus mencobanya karena kalau tidak Anda tidak merasakan sensasinya, Pak Kolis ya. Ya. Kita lihat tempat campnya, Pak Kolis. Ya ini. Ini ya, nanti banyak sekali lahan untuk camp ya, untuk camping ya. Ya ini teman-teman, ke depan insya Allah akan dikembangkan untuk camping dengan tawaran view yang luar biasa. Makam di sana. ya rada atau dirinya. Mungkin 200 kilo. 200. 200 meter. Paling nanti minta dikirim ya. Oh, siap. Video tapi landscape ya. Oh iya. Oke, teman-teman, saya habis napas ini. Ngos-ngosan. Terakhir Pak Kolis, harapan dalam pengembangan dan pada akhirnya seperti apa? Oke. Tentunya di sini besar harapannya suatu saat nanti Ondo Wesi